Halo. From Indonesia. Indonesia. How are you, Indonesia? Fine, thank you. أنزل على الفيسبوك واكتب واعمل أي حاجة. There are all Indonesian participants in this room. Are there any other places? Ah, ini Pak Sakimin. Pak Sakimin ini, waduh ketinggalan. Pak Sakimin ketinggalan. Nah, nunggu petugas ini, kita carikan petugas. Pak Sakimin ketinggalan, sudah tidak ada teman, sudah nunggu petugas. Mungkin kalau tangketakan Pak Sakimin ya. Ren, nunggu petugas. Excuse me. My friend is left behind from his group. He is in group 3. I'm in group 8. What should he do? Why are you late? Group 3 already left 15 minutes ago. Please just wait here first. Come with me later. If so, can I leave this friend? Because I have to join my group again. Okay, but don't forget to always call him at any time. Yes. Thank you very much. Thank you. Pak Sakimin pindah tempat. Ini mau dipakai orang Pakistan, rombongan Pakistan. Penjenengan nunggu mawon di sana. Nanti kalau sudah jalan saya biar dianu petugas ya, mriko. Nggih. Repot sekali petugasnya. Boneka di Indonesia banyak, beli di Arab. Nah ini akhirnya gini, tidak muat. Permen segala banyak belanjanya. Ini yang repot petugas. Tidak boleh membawa 2 tas. Jadi koper 1, tas 1, tasnya 2 tidak bisa. Nah, dilarang, harus disisihkan. Tidak ada tas. Nah ini nanti jadi masalah. Tasnya cuma 1. Boleh Pak. Ini jajan Pak. Kalau ini jadi 30 ya Pak? Pak, kalau tadi Iya nggak apa-apa, yang penting jadi 1 aja ini biar nggak riwah. Kayak mau naik. Pun, enggak, pun. Izin apa itu? Dimasukkan, jadi tasnya dimasukkan. Nah, biar jadi 1. Ini rombongan 3, rombongan Pak Sakimin sudah mulai berangkat. Ini. Nggih. Kula madosi jenengan arep mboten enten bujun teng pundi? Nggih. Pun. Nggih, alhamdulillah bujun sama Pak Katio nggih. Nggih, monggo. Nggih. Rombongan 8, rombongan saya mulai bergerak antri. Ini rombongan 8. Ya, rombongan 8. Di foto mulai bergerak.
mulai bergerak. Mulai bergerak 7 ke depan, 7 ke depan. Rombongan 7 sudah mulai bergerak. Kalau Pak Sumadi ndi ya? 7 bergerak. 7 bergerak. Kok bojone wong salah pemane gainane dolan ndak dolan heeh. Biar anak berat gitu. Tapi kan dibawa nih. Tidak boleh karena ada tas, dia minggir bawa baju kotor, tidak boleh, harus tas jadi satu, itu tidak boleh, itu ditahan untuk ditata ulang. Nah, tidak boleh, tetap tidak boleh ditata ulang, harus ditata ulang, dikembalikan lagi. Kenapa bapak-bapak dari Nganjuk tadi bisa ketinggalan rombongannya? Karena saat rombongannya itu antri, sudah mau berbaris, mau masuk ke bandara, bapak tadi justru mengutamakan sholat duhur. Dan mungkin dia tidak izin ke temannya, langsung aja mencari musola sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, sudah habis, teman-temannya sudah habis, sudah masuk ke bandara, gitu. Untung petugas perempuannya baik, saya minta bantuan ke petugas perempuan tadi, akhirnya saya titipkan, suruh nunggu, nanti kalau sudah agak sepi, tidak sibuk, diantar ke ruang bandara. Ini merepotkan juga ini. Jadi pengalaman nanti jamaah nanti yang mau haji itu kita jangan mengutamakan sholat, karena sholat itu justru sunnah untuk dijamak. Jamak qashar juga boleh. Sehingga kita harus betul-betul fokus bagaimana kita tidak lepas dari rombongan. Kalau perlu kita selalu dekat dengan ketua regu gitu. Kita konsultasi gitu. Jadi kalau kita waktu manasik haji dulu itu pasti sudah diajari bagaimana tayamum, bagaimana menjamak, mengqashar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nanti bisa tanya ke teman di situ. Jadi kita tidak harus tepat sholat sesuai waktu, ya seperti di rumah itu enggak, karena ini kondisional. Jadi kita tidak tahu nanti itu antrinya lama apa enggak, bagaimana kita kan belum tahu. Maka kita tenang aja, kalau memang pas saatnya sholat tempatnya tidak memungkinkan, tidak ada air, ya sudah tayamum. Kalau waktunya tidak mungkin juga, ya sudah kita jamak gitu aja. Gitu. Tapi yang terpenting kita selalu dekat dengan teman yang lebih mengerti. Jangan semau kita gitu. Ya, yang terpenting itu jangan lepas dari teman, karena sering ada yang lansia itu hilang. Terlalu pede, jalan tidak bisa pulang. Jadi kemarin itu ada 3. Gedung ini adalah ini belum masuk bandara. Jadi kita dari hotel Mekah, saya dari Mekah, perjalanan berapa ratus kilo gitu ke bandara, itu turun dari bis, masuk di gedung ini. Ya.
antri untuk masuk ke bandara. Lah, selama antri kita membenahi barang-barang kita. Koper-koper dicek lagi, umpamanya koper kecil itu tidak boleh lebih dari 7 kilo. Nah, harus kita cek lagi. Kalau lebih dari 7 kilo nanti terpaksa dibuang di situ, tidak boleh. Eman-eman kan mahal. Dan jangan beli barang yang tidak begitu berharga, semacam mainan anak-anak itu kan banyak di Indonesia itu. Banyak. Itu lebih baik jajannya cari di Indonesia untuk cucunya ya, untuk cucunya gitu. Itu. Lantas payung, di situ tadi payung banyak yang tidak bisa karena ada logamnya gitu. Kembali lagi tadi masalah sholat. Jadi yang penting kita jangan panik masalah sholat, tenang aja. Karena tayamum nanti ya bisa di dalam, jamak ya bisa, dan lain sebagainya. Karena perjalanan pesawat dari Jeddah ke Indonesia itu kira-kira 11 jam. Jadi masih cukup sekali. Sholat di dalam pesawat tidak masuk. Petugas kesehatan kita sangat tanggap sekali. Jadi itu yang riste atau lansia risiko, punya risiko tinggi, sebelum keluar gedung dicek lagi kesehatannya. Cek kurang apa gitu. Pokoknya selalu diperhatikan oleh petugas kesehatan. Yang ini tas, itu tasnya 3, itu enggak boleh, harus 2. Nah itu yang keluar dari pintu itu, ibu-ibu itu harus kembali lagi karena itu kopernya mestinya cuma 2, dia bawa 3, ada tas kresek itu. Tas kresek itu enggak boleh itu. Harus ditata ulang lagi. Itu. Padahal teman-temannya sudah memperingatkan, kadang-kadang gitulah, sulit gitu. Sebelum masuk ke ruang tunggu bandara, kita terlebih dahulu di gedung ini. Jadi turun dari bis dari hotel, masuk ke ruang tunggu ini, sambil kita membenahi koper-koper kita. Itu yang disapu-sapu itu barang yang dibuang-buang karena pemiliknya sudah tidak muat lagi karena sudah lebih dari 7 kilo gitu. Atau tidak lebih dari 7 kilo tapi ada barang-barang yang dilarang. Umpamanya barang cairan, ada cairannya. Itu ada ukurannya maksimal berapa miligram, atau barang yang ada logam, ada logam-logamnya, itu dilarang itu. Jumlah tas juga dibatasi. Jadi hanya 1 koper kecil yang 7 kilo tadi, ditambah 2 tas. Itu yang tas putih, itu tas putih dinaikkan ke koper itu tas dari BSI. Ya. Itu tidak masuk hitungan di koper. Jadi kopernya tadi 7 kilo. Terus kita dapat tambahan tas itu, tas dari BSI itu. Terus satu lagi tas cangklong yang kita cangklong. Biasanya tempat kita uang, paspor, visa, itu di tas cangklong itu dan lain-lainnya. Jadi kita ada tas kecil yang biasanya kita cangklong di dada atau di punggung. Ya cuma 2 tas itu. Tapi kita lihat banyak itu teman-teman itu ada tas BSI yang putih itu dari bank. Ya, tas dari bank dinaikkan koper, masih bawa lagi tas kresek. Tas kresek baju-baju telesan atau baju yang sudah terpakai atau lain sebagainya. Itu enggak boleh. Jadi kalau masih ada baju, mungkin baju salinan, itu lebih baik kita pakai baju rangkap.
Jadi kita pakai baju rangkap 3 ndak apa-apa, 4 ndak apa-apa. Nanti di dalam bandara kita copot, baru kita masukkan tas kresek lagi. Itu mungkin ndak apa-apa. Itu. Nah, dari gedung ini kita antri berbaris keluar menuju ruang bandara, ya. Itu ya masih lama, masih antri jalan kaki terus berjubel-jubel gitu karena banyak orang asing, ada India, Pakistan dan lain sebagainya itu. Ini kira-kira makan waktu 30 menit, setengah jam. Itu 30 menit itu masuk ke ruang bandara. Nanti di dalam bandara masih lama lagi, bisa 1 jam karena kita dicek pas visanya, itu visa dan paspor, difoto lagi gitu, difoto. Dalam tahun 25 ini memang tertib sekali, sehingga yang tidak punya kartu nusuk itu tidak bisa masuk. Jadi jangan sampai kartu nusuk kita hilang atau ketinggalan. Jadi kartu nusuk itu kita masukkan di tas cangklong di leher kita, cangklong gitu. Karena nanti masuk langsung dideteksi pakai alat itu, kartu nusuknya itu dideteksi. Saking tertibnya sulit, akhirnya ada berita kemarin itu kartu nusuk itu dijambret. Makanya harus hati-hati betul. Karena bisa disalahgunakan orang. Ya, penjambretan kartu nusuk. Itu. Dan ternyata di pelaksanaan haji ini itu ya tidak begitu aman-aman betul gitu, enggak. Jadi isu-isu barang hilang itu ada aja. Jadi kita tetap harus waspada. Bahkan yang haji saya ini ada peristiwa orang turun dari bus, begitu turun dari bus sholawat itu dihampiri taksi, disuruh masuk taksi, taksinya langsung lari. Jadi semacam penculikan gitu. Jadi hati-hati dan akhirnya uangnya ya hilang. Gitu. Di gedung ini sebetulnya ada musola dan juga tempat wudhu gitu. Nah, kalau ingin sholat itu harus posisi belum baris, artinya belum antri. Jadi saat turun dari bus masuk ke gedung ini setengah jam itu kita belum dipersiapkan untuk antri atau berbaris masuk ke bandara, belum. Jadi nanti pengalaman yang berhaji untuk tahun depan, jadi kalau memang belum berbaris, sholat aja enggak apa-apa. Tapi kalau sudah disuruh berbaris, sudah mulai berdiri semua, jangan sekali-kali meninggalkan rombongan Anda. Bahaya, bisa ketinggalan. Itu. Nanti dari gedung ini kita masuk ke dalam ruang bandara, ruang tunggu. Itu masih antri berbaris panjang kira-kira lebih dari setengah jam. Karena di situ pengecekan visa, terus kita difoto wajah kita, terus orangnya banyak sekali, itu ruwet gitu, sangat ruwet, sibuk. Setelah itu barang kita, tasnya tadi disinar, di Rai X. Jadi kita persiapkan sabuk yang ada logamnya kita copot.
HP itu. HP juga harus kita sisihkan itu. Nah, nanti kalau sudah dicek visa, difoto, sudah lepas dari pengecekan sinar X, ray X, itu masuk ke ruangan. Di situ tinggal nunggu tinggal nunggu pesawat. Kemarin saya itu kira-kira masih ada 1 jam. Jadi seandainya untuk sholat sangat-sangat masih cukup. Sangat masih cukup. Ya tentunya jamnya berapa kita mudah aja. Kita harus jamak atau enggak, kita kondisional. Tapi kayaknya kemarin tuh ada air untuk wudhu, ada juga. Seandainya enggak ada, mungkin tayamum juga bisa. Kembali ke ruang gedung ini, itu bergantian. Jadi kita dikelompokkan ke ruang ini, umpamanya tempat ini khusus Indonesia. Setelah itu kita disuruh pindah karena ruangan kita mau untuk orang Pakistan. Setelah itu suruh pindah lagi. Gitu. Jadi karena kita sering suruh pindah, maka koper kita jangan terlepas. Kita harus tetap di koper. Jadi kadang-kadang kita lengah, kita duduk, koper di sebelah kita. Saat kita disuruh pindah, itu kita malas bawa koper, masih bisa dilihat. Gitu. Kita menyisih walaupun hanya beberapa meter, koper kita masih bisa kita pandang, tapi itu bahaya. Dan kadang-kadang ya lupa juga kita. Kita lupa juga. Itu. Lantas di gedung ini kesempatan juga kita untuk cek kesehatan. Jadi di situ banyak dokter-dokter, petugas kesehatan itu. Kita sambil nunggu, kita bisa minta tolong cek darah atau cek tensi gitu. Dan yang lansia itu biasanya selalu dipantau oleh dokter-dokter. Alhamdulillah dokter kita sangat tanggap gitu. Saya sendiri lansia, masuk lansia, dan saya termasuk Risti. Artinya Risti, saya mulai dari Indonesia sebelum berangkat, itu keadaan saya kurang baik. Saya kena diabetes, juga kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, itu saat saya di gedung ini, dokter itu masih hafal dengan saya. Bagaimana Pak, diperiksa apa enggak, kadang-kadang gitu. Nah, ini, alhamdulillah. Dan kadang-kadang bukan dokter yang dari regu kita juga tanya ke kita. Gitu. Jadi pokoknya kita di kerumunan Indonesia, ada dokter pakai seragam Indonesia, petugas, itu kita bisa minta tolong, atau sering juga dokternya itu justru yang menyapa kita. Bagaimana Pak, diperiksa apa enggak? Gimana? Nah, kadang-kadang gitu. Itu enaknya seperti itu. Mudah-mudahan nanti yang haji tahun depan teman-teman itu ini bisa untuk evaluasi. Ya, ini pengalaman 2025 bisa untuk pembelajaran ya, untuk persiapan 2026 nanti. Mudah-mudahan video ini ada guna, manfaat, dan barokahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Gus Syafi'i, Jamaah Haji 2025 dari Kota Blitar.
Tolong YouTube saya di subscribe gitu. Itu mereka bingung sama yang bingung. Yang satunya kelebihan 7 kg, yang satunya tas bawaannya kelebihan, mestinya 2, dia bawa 3. Cara penyelesaiannya dikosongkan salah satu, lantas yang tas isi dimasukkan ke tas yang kosong, jadinya biar 2 ya. 2, yang satu yang itu tas dari bank itu BSI biasanya, yang satunya tas cangklong yang isi visa, paspor, dan uang itu. Dan kalau kartu nusuk itu dikalungkan aja, aman. Jadi begitu petugas menanyakan, kita ndak usah buka-buka tas, langsung cepet ya dikalung. Kalau dikalungkan cepet untuk menunjukkannya itu. Itu banyak yang akhirnya dibuang itu, yang kelebihan berat itu. Iya. Ya eman-eman ya, kasihan sebetulnya. Tapi apa boleh buat, dia harus mengkorbankan yang nilainya tidak begitu mahal. Itu yang mahal ya kita bawa. Sebetulnya ada paket. Jadi seandainya belum sampai di ruangan ini, di gedung ini, kita masih di hotel, ya, barang-barang itu yang mahal itu kita paketkan. Biasanya ada yang menawarkan itu jasa, ya, dipaketkan. Sehingga yang kita bawa ya asli 7 kilo itu, yang koper besar 33 kilo. Nah, yang koper besar biasanya sudah diambil petugas itu sehari sebelum kita berangkat, gitu ya. Jadi nanti waktu kita pulang ke Indonesia di penampungan haji Sukolilo itu, kita ketemu lagi dengan koper kita yang besar, yang 33 kilo itu. Nah, setelah itu kita bisa bawa langsung, bisa, atau biasanya dibawa oleh petugas dari Kementerian Agama. Jadi nanti kita bisa mengambil di kantor Kementerian Agama gitu, yang besar itu. Terus jangan lupa tidak boleh membawa air zam-zam, karena kita nanti sudah dikasih. Jadi di Indonesia, di penampungan haji itu dikasih 1 jerigen, kita isi 5 liter enggak salah gitu. Nah, kalau kita ingin bawa air zam-zam ya sebatas botol aqua itu aja, dan jangan dimasukkan ke koper. Jadi seolah-olah itu aqua yang mau kita minum di perjalanan gitu. Bawa 2 gitu, tapi enggak boleh masuk koper itu ya. Itu pun kalau di bandara nanti ya enggak boleh biasanya. Itu. Itu banyak yang masih repot sekali. Sebetulnya sosialisasi itu mulai dari manasik haji sampai di hotel itu sudah sering ya, tentang aturan-aturan